akhirnya teteh ini mulai batuk, sesak nafas, dan akhirnya Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, NJ, di DND Team. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa lagi share ke sosial media yang kalian punya. Di sini saya akan melanjutkan ceritaku saat menjadi TKI di Malaysia. Jadi, malam itu saya bertemu dengan sosok yang mendiami cincin tersebut. Dia tinggi, hitam, seperti bayangan. Dan ketika itu aku merasa takut, dan aku chat pacarku saat itu. Aku bilang, dia itu siapa? Kawan atau lawan? Pacar saya langsung balas, dia kawan. Karena aku di situ posisinya masih kaget, aku pun turun dari ranjang menuju ke depan ruang TV. Setelah itu aku melihat ada sosok yang masuk ke asrama, dan dia melihatku, dan gak lama kemudian dia masuk lagi ke kamarku tanpa berpikir panjang. Karena besoknya aku kerja, aku pun masuk kamar dan melanjutkan tidurku. Beberapa hari kemudian ada rumor, ada salah satu mbak-mbak yang satu kamar sama aku. Dia orang Kalimantan dan orang Semarang. Orang Kalimantan ini mengaku kalau ada sesosok yang memeluk dia dari belakang, dan seperti ada suara-suara mendesah seperti itu. Dan ketika mbak-mbak ini memalingkan muka, gak ada siapa-siapa. Dan mbak-mbak Kalimantan ini lihat ada tangan dari bawah kolong tempat tidur. Dia meraba kakinya mbak-mbak Semarang ini. Rumor ini pun berkembang, jadi banyak orang yang tahu. Ketika itu aku pun ya cuma cerita aja gitu, nggak ngurusin apa-apa. Ketika itu hari Minggu pun tiba, libur, dan pagi hari itu aku mandi, nyuci baju. Setelah aku nyuci baju nih, terus aku jemur, tiba-tiba ada yang nyamperin aku. Ini teteh, dia tuh leader di asrama itu, kayak ketua lah di asrama itu. Ujuk datang. NJ, nanti kalau udah selesai jemurnya temuin aku ya. Iya teh, aku jemur dulu ya. Ya, si teteh ini pergi. Aku jemur baju, udah selesai. Setelah itu, dan setelah aku selesai jemur baju, aku menghampiri si teteh ini. Ujuk datang. Teh, kenapa teh?
ya sini sini masuk masuk. Si teteh itu ngajak aku ke kamarku. Aku masuk duluan. Si teteh ini menyusul di belakangku. Dia kunci pintu, dia matiin lampu. Setelah itu kita tuh duduk, sini duduk gitu katanya, bersila, ini berhadapan, kaki bersila. Si teteh itu bilang, Enje, lepas cincinmu itu dan jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan genggam cincin itu dan tanganmu diletakkan di atas paha. Aku letakin di atas paha sambil menggenggam cincin itu. Terus teteh ini bilang, Enje, masalahmu apa? Dan aku cerita tentang masalahku di pabrik. Ya teh, jadi A, B, C, D, E, F, G. Iya. Ada yang lain nggak? Enggak teh, gitu. Terus nggak lama kemudian, teteh itu bilang, itu cincinmu dari mana? Aku ceritain nih sejarahnya tentang cincin ini. Cincin ini adalah milik almarhum sahabatnya pacarku, jadi harus aku jaga. Katanya kalau sampai ini hilang, hubungan aku sama pacarku akan putus. Makanya aku menjaga cincin ini, bener-bener jaga. Dan ada sedikit story yang membuat aku nangis di situ. Dan si teteh ini bilang, kamu siapa? Sambil menatap tajam aku. Aku Angie. Kamu siapa? Aku Angie. Kamu siapa? Dengan tatapan tajam dia. Setelah itu teteh ini bicara dengan kalimat yang sama. Kamu siapa? Aku Angie teh. Dan aku jawab, aku Angie teh. Aku gak nanya sama kamu. Dalam pikiranku, nanya siapa? Tiba-tiba teteh itu bilang, Angie, minta cincinmu. Enggak, cuma minjem doang, bentar. Enggak. Dan teteh itu lihat ke samping kiriku. Kamu siapa? Aku sambil menoleh. Gak ada siapa-siapa. Ngomong sama siapa dia? Dalam hatiku. Terus dia lihat ke sebelah kananku. Kamu siapa? Aku pun diam. Nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ngomong pun salah. Jadi aku diam di situ. Nggak lama kemudian, si teteh ini bilang, kenapa kamu gangguin semua orang yang ada di asrama ini? Nengok lagi ke sebelah kiriku.
Kamu siapa? Aku tahu kamu cowok. Dalam hatiku, siapa? Ngomong sama siapa? Lalu teteh itu bilang lagi, NJ, mana cincinmu? Aku sudah mulai diserang sambil batuk yang jarang-jarang. Aku pun gak ngasih cincinku. Dan si teteh ini batuk-batuk. Setelah itu nanya lagi, pinjam bentar doang nih NJ, cincinmu. Aku bilang enggak. Di situ aku masih dalam kondisi nangis, bingung, nggak tahu harus gimana. Terus dia ngomong lagi si teteh ini, kenapa kamu ngikutin NJ? Sambil tengok kiri, kadang tengok kanan. Terus dia, si teteh ini bilang gini, aku nggak buat nangis majikanmu. Di dalam hatiku, ngomong sama siapa ini teteh? Mau ngomong takut salah. Terus teteh ini bilang lagi, NJ, bilang sama dia, bukan aku yang buat kamu nangis. Dengan bingung, aku bilang, enggak, aku bukan dia, tapi yang lain. Setelah itu dia minta lagi cincinku itu, tapi aku nggak kasih sama sekali. Dia bilang, mana cincinmu? Aku udah mulai diserang. Aku bilang, enggak. Mana cincinmu? Enggak. Pinjam bentar doang, cepetan, ini sudah nggak kuat aku. Aku pun jawab lagi, enggak. Dan kalimat terakhir yang tetehin ucapkan, NJ, mana cincinmu? Dengan suara keras, lantang, dia mengucapkan itu. Karena aku anaknya gak suka dibentak, aku bentak balik dia. Aku gak suka dibentak dengan suara tegas. Dan akhirnya teteh ini mulai batuk, sesak nafas, dan akhirnya pingsan. Dalam keadaan nangis, bingung juga. Teteh ini juga pingsan. Aku pun teriak-teriak, Mbak, ini kenapa teteh? Ini kenapa teteh? Aku buka kunci pintu kamar. Semua orang masuk. Si teteh ini dibawa keluar. Ada yang mijitin kepala, kaki, ada yang buatin teh, minyak angin, dihirup-hirupin gitu di hidung biar teteh ini sadar. Dan aku pun di situ duduk dalam keadaan nangis sambil aku lihat si teteh ini. Dan akhirnya teteh ini sadar dan dia bilang, aku kenapa aku di sini? Yang lain bilang, enggak apa-apa. Setelah dia sadar, dia mau dipapah ke kamarnya dia. Kan kalau kamarnya dia kan paling pojok sana, jadi di sini kamarku, jadi dia tuh harus
melewati depan kamarku dulu, baru nyampe ke kamarnya dia. Dan di depan kamarku ini, menurut si Tata ini ada sesosok cowok. Si Tata ini bilang, "Anjir, usir dia," kata mbak yang mapah dia ini. Enggak ada kok, siapa?" Si Tata ini menjawab lagi, "Itu ada cowok." Si mbak-mbaknya yang mapah ini bilang lagi, enggak ada siapa-siapa kok, ayo jalan lagi gitu. Jalan. Tapi si Tata ini bilang, "Anjay, usirin dia, cepetan." Dengan bingung, gak tahu harus gimana, aku bilang, "Ya siapa aja yang di sana, tolong pergi dulu," aku bilang gitu. Terus si Tata ini pergi ke kamarnya dan istirahat. Setelah berganti hari, setelah kejadian itu, si Tata ini negur aku, "Anjir, jangan sampai aku lihat kamu pakai cincin itu lagi. Kalau sampai kamu pakai cincin itu lagi, aku bakalan marah sama kamu." Itu sih pengalaman yang terepik. Dan kalian tahu nggak, dulu di sana karena kejadian itu aku sampai ditakutin hampir seluruh pekerja di pabrik itu. Kalau ada yang dekat sama aku, "Ngapain kamu sama dia? Kok berani? Bukannya dia gini?" Sampai aku punya sebutan sendiri waktu di Malaysia. Mereka manggil aku dengan panggilan hantu. Sampai sekarang aku masih keinget. Kalau ada yang ngechat, teman dulu di Malaysia, kadang ada yang bilang, "Hei hantu." Sampai sekarang. Itu sih pengalaman yang paling terepik dalam hidup. Sebenarnya masih banyak, tapi next time mungkin bisa share lagi pengalamanku yang lain. Jadi pantangin terus ya channel YouTube kita DND. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.